Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya melanjutkan video pembelajaran untuk mata kuliah keselamatan pasien dan K3 keperawatan. Topik pembahasan sesi ini adalah konsep pengurangan risiko cedera akibat pasien jatuh. Materi sesi ini bersumber dari artikel yang ditulis Trisniawati Dewi dan Rika Noprianti dalam Nurseline Journal. Sebagai pendahuluan, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, bahwa kejadian pasien jatuh yang berakhir dengan kematian atau kecacatan diharapkan 100% tidak terjadi di rumah sakit. Patient safety. Kejadian pasien jatuh dapat mengakibatkan cedera atau trauma. Oleh karena itu, perawat harus mampu memberikan perawatan yang dapat mencegah terjadinya jatuh, sehingga menciptakan rasa aman bagi pasien di rumah sakit. Ada banyak penyebab kejadian pasien jatuh. Berikut disampaikan 4 yang menjadi utama. Pertama, karena pengetahuan. Kedua, sumber daya manusia. Ketiga, lingkungan. Dan keempat, sarana prasarana. Pertama, pelaksanaan pencegahan pasien jatuh belum sesuai SOP. Bahwa pengisian formulir risiko jatuh atau Humpty Dumpty yang sudah terisi lengkap harusnya 100%. Dari hasil analisis yang ada terhadap 72 rekam medis pasien, rata-rata hanya 59,49% saja yang memiliki Humpty Dumpty risiko jatuh. Tidak semua langkah pencegahan diisi oleh perawat, karena pengisian pasien jatuh ini berdasarkan skor Humpty Dumpty, kondisi, dan juga usia pasien. Penilaian Humpty Dumpty membantu perawat dalam mengidentifikasi kondisi risiko jatuh pada pasien. Oleh karena itu, maka formulir ini sebaiknya diisi oleh perawat. Berikut ini adalah hasil dokumentasi pengisian rekam medik formulir risiko jatuh skala Humpty Dumpty. Terlihat di situ bahwa jumlah pasien dengan skor Humpty Dumpty di atas 12 yaitu rata-rata 59,49 pasien. Data diambil dari 72 pasien. Menurut teori yang disampaikan oleh Faye Abdella, bahwa perawat harus mampu melakukan evaluasi dan penelitian yang berkelanjutan untuk meningkatkan keahlian dalam tindakan keperawatan dan untuk mengembangkan tindakan keperawatan yang baru untuk memenuhi semua kebutuhan kesehatan masyarakat. Penyebab berikutnya adalah metode edukasi yang dilakukan oleh perawat hanya ceramah. Keluarga pasien merasa bosan bila perawatnya mengingatkan terus tentang pencegahan jatuh. Menurut teori Faye Abdella, bahwa mempertahankan komunikasi verbal dan nonverbal dengan upaya perawat
dalam memberikan edukasi pencegahan jatuh dengan memperhatikan respon keluarga pasien, sehingga keluarga pasien memahami pentingnya pencegahan jatuh, sehingga mereka ikut berperan serta dalam pencegahan jatuh. Penyebab lain adalah perawat belum mengikuti pelatihan mutu dan keselamatan pasien. Bahwa 81,81 perawat di ruangan anak belum mendapatkan pelatihan PMKP. Pernah diadakan sosialisasi tentang PMKP 1 kali setahun, yaitu tahun 2015. Akan tetapi hanya diikuti oleh 27,27 perawat saja. Karena kegiatan ini disesuaikan dengan sosialisasi dan anggaran rumah sakit. Sisanya 72,73% perawat di ruang anak mendapatkan sosialisasi dari kepala ruangan dan juga kepala tim. Penyebab yang lain bahwa keluarga pasien menganggap jatuh adalah hal yang wajar dan biasa. Dari hasil wawancara kepada keluarga pasien, mereka menganggap bahwa kejadian jatuh merupakan hal yang biasa saja. Perbandingan perawat setiap shift dengan pasien 1:6-7. Ini penyebab yang selanjutnya yang menyebabkan kejadian pasien jatuh. Perawat rumah anak berjumlah 11 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan, 2 kepala tim, 4 perawat pelaksana tim 1, dan 4 perawat pelaksana tim 2. Jumlah perawat dinas pagi antara 2-3 orang, terdiri dari 1 kepala ruangan dan 2 kepala tim. Saat dinas pagi, kepala tim juga merangkap sebagai perawat pelaksana yang bertanggung jawab terhadap 13-14 pasien yang terbagi dalam 4 kamar. Sedangkan dinas sore dan malam masing-masing 2 orang perawat yang terdiri dari 1 pelaksana tim 1 dan perawat pelaksana tim 2. Bed occupancy rate di ruang anak 89%. Perhitungan jumlah perawat sudah sesuai dengan metode Douglas. Akan tetapi hanya menggunakan kategori minimal care. Penyebab selanjutnya bahwa beban kerja perawat dirasakan terlalu berat. Berdasarkan teori Faye Abdillah, bahwa perawat harus mampu memberikan perawatan yang berkelanjutan kepada individu dengan tingkat ketergantungan dan mengatur rencana keperawatan menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien. Pada kenyataannya, perawat merasa kesulitan saat kondisi pasien penuh sehingga tidak optimal dalam memberikan asuhan keperawatan. Lantai licin juga merupakan penyebab pasien jatuh. Kondisi lantai yang licin bisa menyebabkan pasien jatuh, sehingga perawat harus mampu memodifikasi lingkungan untuk mencegah kejadian jatuh. Menurut Faye Abdillah, bekerja sama dengan tim kesehatan lain dalam merencanakan peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Hal ini bisa dilakukan oleh perawat dengan bekerja sama dengan cleaning service yang ada untuk bisa memelihara lingkungan yang aman. Penyebab yang lain adalah bedside rail yang tidak terpasang. Bahwa bed rail sering diturunkan oleh keluarga karena merasa kurang nyaman dan pasien ditunggu oleh ibunya. Hal ini didukung oleh wawancara juga kepada pasien di instansi rawat inap anak
tentang standar perawatan di ruang anak, dikatakan bahwa jika ada sesuatu masalah terkait bedside rail, tim IPSRS akan langsung menindaklanjuti untuk diperbaiki. Kondisi tempat tidur yang tinggi ini juga berkontribusi dengan kejadian pasien jatuh. Keluarga merasa tempat tidurnya terlalu tinggi, bahwa keluarga pasien berharap tempat tidurnya bisa lebih rendah. Kalau kita lihat standar Kementerian Kesehatan, ukuran tinggi 1,2 meter, tinggi tempat tidur 0,65 meter, dan tinggi rel 0,55 meter. Panjangnya 1,78 dan lebarnya 1,03 meter. Faktor yang terakhir adalah tidak ada bel pasien. Ruangan belum dilengkapi dengan bel pasien. Pengadaan bel pasien ini masih sedang dalam proses. Kemudian nurse station tidak berada di tengah kamar pasien, sedangkan terdapat kamar pasien yang berada jauh dari nurse station. Sehingga apabila keluarga pasien ingin memanggil perawat, akan lama dan jauh, sedangkan di ruangan tidak ada yang menunggu anaknya, sehingga risiko anak jatuh menjadi lebih tinggi. Sebagai akhir sesi, pada sesi diskusi dari keempat penyebab, manakah yang paling efektif untuk mengurangi risiko pasien jatuh? Apakah pengetahuan, sumber daya manusia, lingkungan, atau sarana prasarana? Jawaban bisa langsung submit pada laman yang tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email maupun WhatsApp. Saya tutup sesi ini dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.